Di sebuah sudut kampung di Jawa Tengah, ada sebuah rutinitas malam yang melekat dalam keseharian Mas Iksan. Ia selalu menghabiskan malam bersama para tetangga di warung kopi milik Pak Korim, sebuah warung sederhana dengan dinding bilik bambu yang menjadi tempat favorit warga setempat. Di sana, obrolan ringan dan tawa akrab menghiasi malam, menciptakan kehangatan yang tak tergantikan. Biasanya, sebelum pukul 12 malam, Pak Korim dengan santai mengingatkan mereka untuk pulang sebagai tanda bahwa warungnya akan tutup. Namun, malam itu terasa lain. Ada sesuatu yang tak biasa menyelubungi suasana, seperti angin membawa firasat yang sulit dijelaskan. Malam itu adalah tahun 2009, sebuah hari biasa yang tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, menerpa dedaunan di kebun kecil yang mengelilingi warung. Suara gesekan daun menciptakan irama yang sedikit menegangkan. Di dalam warung, Mas Iksan duduk di bangku panjang bersama beberapa tetangga. Kopi hangat mengepul di tangannya, ditemani sepiring gorengan renyah yang baru saja diangkat dari wajan. Suasana tampak nyaman, hingga seorang tetangga tiba-tiba melontarkan komentar, "Kok malam ini rasanya beda ya?" Suara itu terdengar ringan, namun ada nada yang menyiratkan keresahan. Mas Iksan hanya tersenyum kecil, berusaha menganggap pertanyaan itu angin lalu. Namun, Pak Korim yang berdiri di belakang meja ikut menimpali, "Iya, malam ini memang agak beda. Anginnya enak sih, tapi entahlah, rasanya ada yang janggal." Perbincangan itu menggantung di udara. Tak ada yang tahu bagaimana harus menanggapinya. Hening sempat menyelimuti warung hingga sebuah suara memecahkan keheningan. Dari kejauhan terdengar langkah kaki tergesa-gesa berpadu dengan suara sandal yang menghentak jalanan tanah. Semua orang menoleh ke arah gelap di kiri warung. Dari kegelapan itu muncullah sosok Mas Toto. Wajahnya pucat seperti kapas, keringat mengucur deras meskipun malam begitu dingin. Napasnya tersengal-sengal, seakan ia baru saja berlari sangat jauh. Pak Korim yang melihatnya langsung bergegas menghampiri, khawatir ada sesuatu yang buruk terjadi. "Toto, ada apa? Kok lari-lari begini?" tanyanya dengan nada cemas. Namun, Mas Toto hanya mengangkat tangannya, meminta mereka menunggu sejenak. "Sebentar," ujarnya sambil berusaha mengatur napas yang tersengal. Semua orang terdiam. Mata mereka tak lepas dari Mas Toto, yang tampak kesulitan berbicara. Setelah beberapa saat, Mas Toto akhirnya duduk di kursi terdekat. Pak Korim menyodorkan segelas air putih dan sepiring gorengan, yang segera diterimanya dengan tangan gemetar. Namun, keanehan berikutnya muncul. Mas Toto, yang selama ini dikenal sebagai orang cukup berada, tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Pak Korim, rokoknya boleh minta dulu, bayarnya nanti ya." Ucapannya terdengar ganjil, mengingat ia biasanya tak pernah berhutang, apalagi hanya untuk sekotak rokok. Semua yang ada di warung saling pandang, bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Mas Toto malam itu. Semua orang di warung itu terdiam, memperhatikan Mas Toto yang duduk dengan wajah kusut. Ia tampak gelisah, mengusap dahinya yang penuh keringat meski udara dingin menyelimuti malam. Keheningan itu memanjang, seperti memberi ruang bagi Mas Toto untuk melanjutkan ceritanya. Pak Korim menatapnya dengan sorot mata penuh tanya, tetapi memilih untuk tidak memaksa. Sementara itu, Mas Iksan dan beberapa yang lain tetap fokus, menunggu kelanjutan kisah yang jelas tidak biasa ini. Mas Toto akhirnya membuka mulut, suaranya sedikit bergetar. "Ya, kalian pasti tahu soal Dani, tetangga samping rumahku itu. Beberapa hari lalu dia meninggal bundir di kamarnya." Kata-kata itu seperti memukul mereka dengan keras.
Meskipun sebenarnya berita itu sudah lama beredar di kampung. Suasana mendadak tegang, setiap orang mulai mengaitkan peristiwa itu dengan wajah pucat Mas Toto malam ini. Pak Korim menghela napas panjang, mencoba menghilangkan kecanggungan. Ya, kita semua tahu itu. Tapi apa hubungannya sama kamu? Tanyanya dengan nada hati-hati. Mas Toto menatap cangkir kopinya sejenak, lalu mengusap wajahnya yang letih. Ia tampak ragu, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Jadi begini, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, Dani sempat meminjam uang ke aku. Bukan jumlah besar, hanya ratusan ribu. Aku kasih tenggat waktu seminggu untuk mengembalikan, karena ya, kalian tahu kan aku ini rentenir. Bunganya wajar naik kalau telat bayar, katanya dengan nada defensif, seolah ingin membela dirinya sendiri dari anggapan buruk. Mata Mas Iksan menyipit, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Tetangga lain hanya mendengarkan dengan seksama. Awalnya aku pikir tidak masalah, dia akan bayar tepat waktu. Tapi ternyata, dia tidak pernah membayar. 3 bulan aku tunggu, dan setiap kali aku tagih, jawabannya selalu sama, besok atau nanti. Aku tahu dia sedang kesulitan, tapi kalian juga tahu, aku butuh uang itu kembali. Mas Toto menghentikan ceritanya, matanya menerawang jauh seperti terjebak dalam pikirannya sendiri. Tapi masalahnya, lanjutnya, kini dengan suara lebih rendah. 3 hari lalu kita semua tahu Dani meninggal. Dia gandir di kamarnya. Aku kaget waktu dengar kabarnya. Tapi aku tidak pernah menduga kalau ini akan jadi lebih dari sekadar berita duka. Semua yang ada di warung mengangguk, mengamini cerita yang baru saja mereka dengar. Peristiwa itu memang telah menjadi pembicaraan hangat di kampung mereka, membayangi setiap percakapan di sudut-sudut rumah dan warung kopi. Namun, ketika Mas Toto melanjutkan ceritanya, suasana di dalam warung mendadak berubah. Suaranya berat dan sedikit bergetar, seolah mengenang sesuatu yang tidak ingin dia ulang lagi. Setelah Dani meninggal, aku mulai merasa ada yang aneh. Malam pertama, aku dengar suara ketukan di pintu rumahku. Awalnya aku pikir itu cuma tetangga yang ingin bertamu. Tapi saat aku buka pintu, Mas Toto terdiam sejenak. Matanya menerawang ke sudut warung. Tidak ada siapa-siapa. Pak Korim yang dari tadi terlihat gelisah mencoba menenangkan suasana dengan anggapan sederhana. Mungkin itu karena dahan pohon yang terkena angin. Rumahmu kan memang sering begitu kalau malam hari. Namun Mas Toto menggeleng pelan. Gerakannya tegas tetapi tampak dihantui sesuatu. Tidak, Pak. Aku tahu bedanya. Suara ini bukan sekadar bunyi daun pintu yang digoyang angin. Setelah pintu kututup, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ada suara pelan yang memanggil, "Bukakan pintunya, Toto. Di sini dingin." Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap di benak pendengar. Suaranya seperti suara Dani. Keheningan menyelimuti warung. Udara yang tadinya penuh obrolan ringan berubah menjadi berat. Semua orang di situ memandang Mas Toto dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani menyela. Mereka hanya menunggu kelanjutan cerita, meskipun mereka tahu apa yang akan mereka dengar hanya akan membuat bulu kuduk mereka berdiri lebih tinggi. Aku buka pintu lagi, lanjut Mas Toto dengan suara yang lebih pelan. Dan tetap tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku berbalik masuk ke ruang tamu, aku lihat dia. Mas Toto menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dia sudah duduk di sofa, diam, dengan tatapan kosong, pakai baju batik biru muda yang biasa dia pakai waktu masih hidup. Tangannya, dia menirukan gerakan tangan yang kaku, seolah sedang memeluk sesuatu. Wajah Mas Iksan pucat. Dia menelan ludah, mencoba menguasai diri. "Terus, apa yang kamu lakukan?" tanyanya.
Meskipun dia sudah menduga jawaban itu tidak akan menyenangkan, aku cuma bilang, "Dani, kamu sudah mati. Pulang sana ke kuburanmu." Mas Toto mengucapkan kalimat itu dengan nada getir, mengingat kembali keberaniannya saat itu. Tapi dia tidak menjawab, hanya diam, tatapan matanya kosong. Aku masuk kamar, menutup pintu, dan mencoba tidur. Tapi suaranya tidak berhenti. Mas Toto berhenti lagi, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Dia terus memanggil namaku, berkali-kali. Sampai akhirnya aku ketiduran karena terlalu capek. Pak Korim, yang tadinya tampak tenang, kini ikut gelisah. Matanya menyipit, seolah sedang mencoba mengolah cerita itu dalam pikirannya. Itu malam pertama. Lalu, malam berikutnya bagaimana? Tanyanya. Suaranya nyaris berbisik, penuh antisipasi. Mas Toto menatap ke lantai, seperti sedang mencari kekuatan untuk melanjutkan. Wajahnya tampak lelah, namun ceritanya baru saja dimulai. Semua yang ada di warung itu kini menahan napas, menunggu jawaban yang mereka tahu akan membuat malam itu semakin panjang dan dingin. Mas Toto tersenyum getir, tetapi senyuman itu jauh dari rasa lega, malah syarat dengan kepedihan yang sulit dijelaskan. Malam kedua, katanya dengan nada pelan, seolah mengukur setiap kata yang hendak diucapkan. Lebih parah dari malam pertama. Dia menundukkan kepala sejenak, menenangkan napasnya yang terasa berat. Aku lagi di kamar, mencoba mengabaikan segala hal aneh yang sudah terjadi. Tapi tiba-tiba, aku dengar dia manggil-manggil dari ruang tamu. Suaranya jelas, nggak salah lagi. Dia bilang, "Toto, tolong keluar. Aku tahu kamu belum tidur." Semua yang ada di warung terdiam, larut dalam ceritanya. Mas Toto mengangkat pandangannya perlahan, matanya seolah menyimpan bayangan yang tak ingin diingat. Pas aku buka pintu kamar, dia berdiri di sana, tepat di depan pintu kamar. Dia mematung, masih pakai baju batik biru itu. Tapi ada yang beda kali ini. Dia berhenti menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Bagian bawah tubuhnya aneh. Enggak lagi pakai celana panjang seperti biasanya. Bawahnya cuma kain kafan yang melilit setengah badannya, berantakan, enggak rapi. Seperti kain itu dipaksa untuk menutupi tubuhnya, tapi malah membuatnya terlihat makin mengerikan. Wajah Mas Toto berubah suram, seperti tengah melawan rasa takut yang kembali menyelimuti dirinya. Tangannya pucat, Pak, putih, kaku, seperti mayat yang baru diangkat dari kuburan. Tapi yang paling enggak kuat aku lihat wajahnya. Suaranya melemah, seolah tercekik oleh kenangan itu. Wajahnya itu, aku nggak sanggup ceritain. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak seharusnya ada. Pak Korim bergidik, instingnya seolah ingin menyela, tetapi lidahnya keluh. Mas Iksan, yang biasanya tenang, hanya mampu mengangguk kecil, mencoba membayangkan, meskipun dia tahu pikirannya hanya akan membawa ketakutan baru. "Terus, apa yang kamu lakukan?" Tanyanya, hampir berbisik, suaranya terbungkus rasa takut yang mendesak. Mas Toto mencoba tersenyum lagi, kali ini kecut, nyaris pahit. "Aku coba bercanda, Mas." Aku bilang ke dia, "Dani, kamu salah kostum, sana ganti baju dulu, baru balik lagi." Dia menggelengkan kepala perlahan, seperti menyesali apa yang telah dia ucapkan saat itu. Tapi dia nggak jawab apa-apa, Mas. Dia cuma berdiri di sana, diem, sambil terus manggil-manggil namaku. Suaranya monoton, kayak nggak ada emosi. Aku tutup pintu kamar cepat-cepat, tapi suara ketukan itu nggak berhenti. Ketukan yang sama, pelan, tapi terus-menerus, kayak dia nggak mau pergi sebelum aku keluar. Dia berhenti sejenak, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Aku cuma bisa pasrah, Mas. Aku biarin aja. Sampai akhirnya, aku ketiduran lagi karena capek.
Angin malam berhembus lebih kencang, membawa udara dingin yang semakin menusuk. Di warung itu, suasana berubah mencekam, seolah cerita Mas Toto telah memanggil bayangan lain yang tak terlihat. Dia melanjutkan, suaranya lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Nah, malam ketiga ini yang bikin aku lari ke sini. Dia berhenti lagi, membiarkan semua orang tenggelam dalam kecemasan yang ditimbulkan oleh jeda panjang itu. Aku baru saja buang air di kamar mandi. Waktu itu, aku mulai mencium bau busuk, bau bangkai. Aku pikir mungkin tikus mati atau ada sesuatu di selokan. Aku coba cari sumber baunya, tapi pas aku mendongak ke atas, dia menelan ludah. Wajahnya berubah pucat, mengingat kembali apa yang dia lihat. Aku lihat dia. Suara Mas Toto semakin pelan, tetapi beban dalam nada itu membuat semua orang di warung semakin tegang. Si Dani, dia duduk di tembok kamar mandiku di sudut atas. Masih pakai kain kafan itu, tapi kali ini kainnya udah kotor, penuh lumpur. Dan wajahnya, dia menundukkan kepala, suaranya gemetar saat melanjutkan. Mukanya udah gak utuh lagi. Wajahnya mulai busuk, kulitnya mengelupas, hitam kecoklatan. Ada belatung jatuh ke lantai, satu persatu. Aku gak kuat lagi, Mas. Aku lari, gak peduli pintu kamar mandi gak kututup. Pak Korim langsung bangkit dari duduknya. Ekspresi ketakutan jelas terpancar di wajahnya yang pucat pasi. Astagfirullah, kamu lihat dia di kamar mandimu? Tanyanya dengan suara bergetar, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mas Toto mengangguk pelan, matanya kosong, menerawang jauh seolah-olah kejadian tadi masih tergambar jelas di benaknya. Iya Pak, jawabnya lirih. Aku nggak kuat. Waktu aku lihat dia rasanya badanku lemas, tapi aku paksakan diri buat lari ke ruang tamu. Tapi dia malah ngikutin aku. Mas Toto menghentikan ceritanya sejenak, menarik napas panjang yang terdengar berat. Dia goyang-goyang, kayak pocong beneran. Tangannya kaku, lompat-lompat pelan. Aku lari keluar, gak peduli lagi apa yang ada di belakangku. Terus lari sampai ke sini. Semua yang ada di warung terpaku. Mas Iksan memandang Toto dengan campuran kengerian dan rasa iba. Sementara orang-orang lainnya hanya diam, tak mampu berkata apa-apa. Dalam hening yang mencekam itu, setiap orang mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Tetapi tak satu pun mampu menawarkan jawaban. Suasana seakan berubah menjadi lebih dingin, dan angin malam terasa menusuk lebih tajam. Namun di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar warung. Suara berat dan samar, memanggil dengan nada panjang dan menyeramkan. Toto, Toto. Seluruh tubuh Mas Toto langsung menegang. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah semakin tak berwarna. Semua orang yang ada di warung saling bertukar pandang, ekspresi mereka penuh kecemasan. Mas Iksan melirik ke arah Pak Korim, seolah meminta penjelasan, tetapi Pak Korim hanya diam. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Toto. Pak Korim perlahan berdiri, berusaha mengendalikan rasa takut yang merayapi tubuhnya. Dengan suara yang dipaksakan agar terdengar tenang, ia berkata, "Sebentar, aku cek dulu, siapa tahu cuma orang iseng." Tetapi langkahnya ragu, setiap gerakan tampak berat, seperti seluruh tubuhnya menolak untuk mendekati sumber suara itu. Mas Toto, di sudut warung, hanya bisa memeluk lututnya erat-erat. Tubuhnya gemetaran, matanya menatap lantai tanpa fokus, mulutnya komat kamit melafalkan doa pelan-pelan. Pak Korim mendekati pintu warung, tangannya gemetar saat mendorong daun pintu yang setengah tertutup. Angin dingin menyambutnya, membawa serta aroma lembab tanah dan dedaunan. Ia melongok keluar, berusaha mencari sumber suara, tetapi hanya gelap yang menyambut pandangannya. Tidak ada siapa-siapa, gumamnya pelan, nyaris seperti meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi saat ia melangkah mundur, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih berat,
dan terasa seolah berasal dari arah kebun di samping warung. "Toto, aku kedinginan." Mas Toto langsung merapat ke dinding warung, tubuhnya gemetar hebat, dan wajahnya yang sudah pucat kini semakin tak berwarna. Matanya melotot penuh teror, tangannya memegang erat dinding kayu, seolah mencari perlindungan. "Itu dia! Itu si Dani! Aku tahu itu suaranya!" Teriaknya histeris, suaranya pecah seperti orang yang hampir kehilangan akal. Teriakan itu menggema di ruangan sempit warung, mengguncang suasana yang sudah mencekam menjadi kacau balau. Mas Iksan segera menghampirinya, mencoba meredakan ketakutan Mas Toto, meskipun wajahnya sendiri tidak bisa menyembunyikan kepanikan yang mulai merambat. "Toto, tenang, jangan panik. Bisa jadi itu cuma orang," katanya dengan suara yang tak lagi terdengar yakin. Di sisi lain, Pak Korim melangkah mundur ke sudut warung, matanya menatap keluar pintu yang masih terbuka. Tubuhnya tampak kaku, bibirnya bergerak pelan menggumamkan sesuatu. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," gumamnya, lebih seperti mencoba menghibur dirinya sendiri daripada berbicara kepada siapapun. Lalu sesuatu bergerak di antara kegelapan malam. Awalnya gerakan itu samar, seperti bayangan yang tertiup angin. Namun perlahan sosok itu mulai tampak jelas di bawah sinar redup lampu warung. Dari balik pepohonan di samping warung, muncul sesosok makhluk yang membuat semua darah di tubuh mereka terasa membeku. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor, penuh noda lumpur dan sobekan di sana-sini. Gerakannya lambat, kaku, seperti boneka kayu yang ditarik oleh tali yang tidak terlihat. Wajahnya pucat dan kosong, seperti tidak lagi milik manusia, berdiri kontras di bawah bayangan gelap yang menyelimutinya. Pak Korim berteriak keras, suaranya menggema di dalam warung. "Astagfirullah, itu dia, itu benar si Dani." Ia langsung melangkah mundur tergesa-gesa. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan saat pemandangan itu menghantamnya dengan ketakutan yang sulit dicerna. Semua orang di dalam warung langsung bangkit dari tempat duduk mereka. Kepanikan melanda seperti badai. Suara kursi yang terguling dan langkah kaki yang tidak terarah menciptakan kekacauan. Bahkan Mas Iksan, yang selama ini dikenal paling tenang, kini kehilangan kendali. Dia mundur dengan wajah panik, melirik ke sosok itu yang perlahan-lahan mendekat. Mas Toto berpegangan erat pada lengan Pak Korim, jemarinya mencengkeram dengan kekuatan yang hampir menyakitkan. "Pak, tolong, jangan biarkan dia masuk, jangan biarkan dia mendekat," teriaknya penuh rasa putus asa, matanya terpejam rapat, seolah tidak sanggup melihat sosok yang semakin dekat. Pak Korim hanya bisa berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri sambil gemetar hebat. Bibirnya bergerak tanpa suara, melafalkan doa-doa yang nyaris tak terdengar. Tetapi tangannya tidak cukup kuat untuk melakukan apapun. Sementara itu, sosok yang menyerupai Dani berhenti di depan warung, hanya beberapa langkah dari pintu masuk. Tubuhnya bergoyang-goyang pelan, seolah terbawa angin malam yang dingin, tetapi matanya yang kosong tetap menatap lurus ke arah mereka. Dengan suara berat yang menggema, seperti dari kedalaman bumi, ia memanggil lagi. "Toto, utangku, lunasin." Suara itu seperti palu yang menghantam kepala mereka semua. Berat, menekan, dan penuh ancaman yang tidak terucapkan. Mas Toto menangis keras, tubuhnya ambruk ke lantai, lututnya melemah seperti kehilangan kekuatan. "Sudah Dani, sudah lunas," teriaknya, suaranya memohon penuh rasa bersalah dan ketakutan. Air mata membanjiri wajahnya, tetapi ia tetap mencoba berbicara, seolah berharap kata-katanya bisa mencapai sosok itu. "Aku udah ikhlaskan, aku nggak pernah mau tagih utangmu lagi. Sudah selesai Dani, sudah selesai.
Teriakannya mengisi ruang yang mencekam. Namun, sosok itu tetap diam di tempatnya, bergoyang pelan, tapi dengan kehadiran yang lebih berat dan mencekam. Semua mata di warung tertuju pada pocong itu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Pak Korim akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, meskipun suaranya terdengar bergetar. Ia menoleh ke arah Mas Toto yang masih terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. "Toto, dengarkan aku. Kamu harus selesaikan ini sekarang. Pergi ke sana, bicara sama dia. Kalau tidak, dia tidak akan pergi," katanya, tegas meskipun jelas rasa takut juga menyelimutinya. Mas Toto langsung menggeleng keras, tangisnya makin pecah. "Tidak, Pak, aku takut. Aku tidak mau." Suaranya nyaris seperti anak kecil yang merengek, penuh dengan ketakutan yang mendalam. Air matanya membanjir, wajahnya berubah merah, tetapi tubuhnya tetap gemetaran di tempat. Ia memohon dengan putus asa agar tidak dipaksa. Tangannya mencengkeram lantai warung dengan erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari kengerian di luar. Mas Iksan, yang sebelumnya tampak begitu panik, kini mulai bisa mengendalikan dirinya. Ia melangkah mendekati Mas Toto, meletakkan tangan di pundaknya dengan gerakan pelan tetapi penuh dorongan. "Toto, dengarkan aku," katanya dengan suara lebih tenang, meskipun nadanya tetap serius. "Kita semua di sini buat jagain kamu. Kita nggak akan biarkan dia apa-apain kamu. Tapi ini harus kamu selesaikan. Kalau tidak, dia akan terus datang. Setiap malam, selamanya." Kata-kata itu menusuk seperti pedang, tetapi kebenarannya tidak bisa disangkal. Desakan itu, meskipun keras, memiliki ketulusan yang membuat Mas Toto akhirnya berdiri, meski dengan tubuh yang terasa seperti tidak memiliki kekuatan lagi. Tangannya gemetar, kakinya hampir tak bisa melangkah dengan normal. Dengan berat hati, ia berjalan perlahan menuju pintu warung. Setiap langkahnya disertai tatapan cemas dari Pak Korim dan Mas Iksan. Sosok pocong itu tidak bergerak, tetap bergoyang pelan di tempatnya, seperti tahu bahwa ini adalah momen yang sudah lama ditunggu. Dengan langkah yang terasa seperti meniti jurang, Mas Toto mendekat ke arah pintu. Di bawah cahaya lampu warung yang redup, bayangan sosok itu terlihat semakin nyata, semakin menyeramkan. Ia berhenti beberapa meter dari pocong itu, mencoba menenangkan dirinya, meskipun napasnya terengah-engah dan hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, penuh getaran, ia berkata, "Dani, aku mohon maaf. Aku sudah salah. Utangmu sudah aku ikhlaskan. Aku tidak akan tagih lagi. Aku cuma minta kamu jangan ganggu aku lagi. Istirahatlah dengan tenang." Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap berdiri di tempatnya, bergoyang pelan tanpa memberikan reaksi apapun. Wajahnya yang kosong, matanya yang gelap seperti lubang tanpa dasar, tidak menunjukkan emosi. Hening melingkupi mereka, seolah dunia berhenti hanya untuk menyaksikan pertemuan ini. Mas Toto tetap di tempatnya, suaranya yang tadinya bergetar kini hilang sama sekali. Air mata mengalir di wajahnya, menetes ke tanah yang dingin. Namun perlahan sesuatu terjadi. Sosok pocong itu yang sebelumnya tampak begitu nyata mulai memudar. Cahaya redup dari lampu warung seolah-olah mulai menelan bayangannya. Tubuh yang terbungkus kain kafan itu perlahan menjadi transparan. Noda lumpur di kainnya semakin samar, hingga akhirnya menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan yang tersisa. Sosok itu benar-benar lenyap, meninggalkan hawa dingin yang masih terasa menusuk. Mas Toto berdiri terpaku. Tubuhnya tetap gemetar hebat, meskipun kengerian itu telah berlalu. Ia berbalik dengan cepat, berlari kembali ke warung tanpa berpikir panjang. Di dalam, Pak Korim dan Mas Iksan langsung menyambutnya, membantu menopang tubuhnya yang hampir ambruk karena kelelahan dan ketakutan.
"Sudah selesai, Toto, sudah selesai," kata Pak Korim dengan nada lembut, meskipun wajahnya sendiri masih menyimpan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Malam itu, mereka bertiga memutuskan untuk tetap tinggal di warung hingga pagi, meskipun suasana mencekam masih terasa menyelimuti udara. Tidak ada suara lagi yang terdengar dari luar, dan sosok pocong itu tidak muncul kembali. Namun, setiap hembusan angin malam yang lewat membuat mereka tetap terjaga, waspada kalau-kalau kejadian itu terulang. Tidak ada yang banyak bicara. Mereka hanya duduk, masing-masing tenggelam dalam pikirannya, sambil sesekali melirik ke arah pintu warung, memastikan bahwa kegelapan di luar tetap diam. Ketika pagi akhirnya datang, cahaya matahari perlahan menyapu sisa-sisa kegelapan malam. Suasana di kampung kembali tampak seperti biasa. Burung-burung berkicau dan orang-orang mulai beraktivitas. Namun bagi mereka bertiga, pagi itu terasa ganjil. Seolah-olah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk, tetapi kenangan akan sosok menyeramkan itu tetap hidup di benak mereka. Mas Toto akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya setelah diantar oleh Pak Korim dan Mas Iksan. Meski langkahnya terasa berat, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kehidupannya sendiri. "Kamu yakin bisa sendiri, Toto?" tanya Pak Korim sebelum meninggalkannya di depan rumah. Mas Toto hanya mengangguk pelan, senyumnya kaku, lebih untuk meyakinkan mereka daripada dirinya sendiri. Namun, saat masuk ke dalam rumah, ia langsung merasa hampa. Udara di dalam terasa dingin, meskipun pagi itu cerah. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai, bahwa sosok Dani tidak akan kembali lagi, tapi rasa cemas tetap mengendap di sudut hatinya. Hari-hari berikutnya, kabar tentang kejadian di warung Pak Korim menyebar dengan cepat di kampung. Orang-orang mulai membicarakannya, baik dengan nada serius maupun penuh skeptisisme. Beberapa tetangga percaya bahwa Mas Toto benar-benar dihantui oleh Dani karena urusan utang piutang yang belum selesai, sementara yang lain menganggap cerita itu hanyalah buah dari rasa bersalah Mas Toto yang terlampau besar. "Orang kalau pikirannya terganggu memang suka begitu," salah seorang tetangga berkomentar. Tapi mereka yang ada di warung malam itu, Pak Korim, Mas Iksan, dan terutama Mas Toto, tidak butuh pembuktian lain. Bagi mereka, apa yang terjadi malam itu lebih nyata dari sekadar cerita hantu. Namun, Mas Toto tidak baik-baik saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia jatuh sakit. Tubuhnya melemah, wajahnya semakin pucat, dan ia hampir tidak pernah keluar rumah. Tetangga yang menjenguknya mengatakan bahwa Mas Toto tampak sangat berbeda. Dia jadi pendiam sekali, seperti kehilangan semangat hidup, ujar salah satu tetangga kepada Pak Korim. Setiap kali ada yang bertanya tentang apa yang terjadi malam itu, Mas Toto hanya menjawab singkat, "Aku sudah minta maaf sama Dani. Aku harap dia sudah tenang." Namun di balik penampilannya yang pendiam, Mas Toto mulai banyak merenung. Malam-malam yang dilaluinya di atas ranjang dengan tubuh yang lemah memberinya banyak waktu untuk berpikir. Kata-kata Pak Korim malam itu terus terngiang di kepalanya. Bagaimana dia menjalani hidup dan apa yang telah dilakukannya selama ini. Rasa bersalah semakin menekan hatinya, terutama saat ia menyadari betapa banyak orang yang pernah ia bebani dengan bunga utang yang mencekik. Orang-orang yang hidupnya dipersulit karena ulahnya kini membayang di benaknya. Beberapa hari kemudian, setelah tubuhnya mulai pulih dan pikirannya lebih tenang, Mas Toto mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memanggil beberapa tetangga yang masih memiliki utang padanya. Dengan hati-hati, ia menjelaskan niatnya untuk mengubah sistem yang selama ini ia terapkan. "Mulai sekarang," katanya dengan suara mantap tetapi penuh kerendahan hati, "kalian cukup bayar pokoknya saja. Tidak ada bunga lagi. Aku juga nggak akan menagih lebih kalau kalian terlambat." Warga yang mendengar pernyataan ini tampak terkejut. Beberapa bahkan menatapnya dengan penuh ragu.
seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun, saat menyadari kesungguhan Mas Toto, perasaan lega perlahan menyelimuti mereka. Senyum mulai menghiasi wajah para tetangga yang sebelumnya selalu gelisah memikirkan hutang yang tidak kunjung lunas. "Alhamdulillah Mas Toto, ini sangat membantu kami," ucap salah seorang warga. Suaranya mengandung rasa syukur yang tulus. Mereka yang sebelumnya merasa tercekik oleh beban bunga kini melihat secercah harapan untuk melunasi hutang tanpa tambahan yang tidak adil. Bagi mereka, perubahan ini seperti berkah yang datang dari langit. Pak Korim yang mendengar kabar ini dari para warga merasa tergugah. Suatu pagi, ia memutuskan untuk mengunjungi Mas Toto di rumahnya. Ia mendapati Mas Toto sedang duduk di teras, menatap kosong ke halaman depan. Pak Korim duduk di sebelahnya, menepuk pundaknya pelan. "Toto, aku dengar kabar bagus, kamu mulai berubah," katanya sambil tersenyum kecil. Mas Toto mengangguk pelan, matanya menerawang. Tetapi ada ketulusan dalam suaranya saat ia menjawab. "Aku sadar, Pak. Cara aku dulu salah. Aku terlalu mementingkan keuntungan tanpa peduli sama orang lain. Mungkin semua yang terjadi ini peringatan dari Dani, atau mungkin dari Allah. Aku tidak mau jadi lintah darat lagi. Aku harus berubah." Mendengar pengakuan itu, Pak Korim merasa lega. Ia tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. "Bagus Toto," katanya dengan nada penuh dukungan. "Kalau kamu terus berubah seperti ini, hidupmu pasti akan lebih berkah." Setelah itu, Mas Toto memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan cara lamanya. Ia mulai beralih profesi, menggunakan uang yang ia miliki untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan warga, seperti perabot rumah tangga, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Barang-barang ini ia jual dengan sistem kredit, tetapi tanpa bunga atau denda. Warga hanya perlu mencicil sesuai kemampuan mereka, tanpa rasa takut akan penalti jika terlambat. Perubahan ini menciptakan suasana baru di kampung, di mana Mas Toto yang sebelumnya dianggap sebagai lintah darat, kini mulai dihormati oleh banyak orang. Warga melihatnya sebagai orang yang lebih peduli dan dermawan. Beberapa bahkan datang ke rumahnya, tidak hanya untuk membeli barang, tetapi juga untuk mengobrol atau sekadar menyampaikan terima kasih. Nama Mas Toto yang dulu sering disebut dengan nada kebencian, kini mulai disebut dengan rasa hormat. "Mas Toto sekarang lain, dia benar-benar berubah," ujar salah seorang tetangga pada Pak Korim. Pak Korim yang kini menjadi teman curhat Mas Toto sering mengunjunginya untuk berbicara tentang banyak hal, mulai dari usaha barunya hingga kehidupan sehari-hari. Pada suatu malam mereka berbincang di teras ditemani teh hangat. "Toto," kata Pak Korim, memecah keheningan, "kalau kamu terus seperti ini, aku yakin hidupmu akan lebih berkah. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Kamu sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Mas Toto mengangguk. Ia menatap langit malam yang cerah, dengan bintang-bintang yang seolah memberikan secercah harapan baru. "Aku hanya berharap Dani benar-benar tenang sekarang, Pak. Aku tahu aku banyak salah, dan aku nggak bisa menghapus semuanya begitu saja. Tapi aku akan mencoba menebus semuanya dengan berbuat lebih baik ke depannya. Aku ingin hidup lebih tenang, lebih berarti." Perlahan, kehidupan di kampung itu kembali seperti sedia kala. Aktivitas warga yang sempat terganggu oleh kejadian di warung Pak Korim mulai normal. Namun, sesuatu telah berubah. Warga yang dulu memandang Mas Toto dengan ketakutan dan rasa enggan kini melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai menghargai sosoknya yang kini jauh lebih lembut dan peduli. Perubahan besar yang dilakukan Mas Toto
terutama keputusan untuk menghapus bunga dan beralih ke usaha baru, membuatnya diterima kembali di tengah masyarakat. Meski demikian, cerita tentang malam di warung Pak Korim tetap hidup di antara warga. Kisah itu beredar dari mulut ke mulut, menjadi bahan obrolan di kala senggang, atau bahkan peringatan yang mereka ceritakan kepada anak-anak. Bagi sebagian besar warga, kejadian malam itu lebih dari sekadar kisah seram. Mereka percaya bahwa peristiwa itu adalah pengingat dari Yang Maha Kuasa, peringatan untuk saling membantu tanpa saling membebani, dan untuk tidak menjalani hidup dengan cara yang menyakiti orang lain. Di sudut lain kampung, di warung Pak Korim, kehidupan juga perlahan kembali seperti biasa. Tapi sesekali, terutama pada malam-malam yang sunyi, Mas Iksan dan Pak Korim akan duduk di bangku panjang, berbicara tentang kejadian malam itu. "Kamu ingat waktu kita lari karena suara itu?" tanya Pak Korim sambil tertawa kecil, meskipun nada tawa itu lebih seperti mencoba menertawakan sesuatu yang masih menimbulkan rasa merinding. Mas Iksan mengangguk pelan, senyumnya samar. "Iya Pak, tapi aku tetap tidak bisa lupa. Itu bukan cuma ketakutan biasa. Apa yang kita lihat dan dengar malam itu lebih dari sekadar cerita horor." Tatapannya melayang jauh, mengingat sosok yang bergoyang pelan di bawah sinar redup lampu warung, serta suara berat yang memanggil nama Mas Toto. "Itu nyata," katanya, suaranya bergetar sedikit. "Dan aku rasa kita semua tahu, itu adalah pengingat. Pengingat tentang apa yang benar dan salah." Pak Korim menghela napas panjang, mengangguk setuju. "Iya, aku juga merasa begitu. Kadang, manusia butuh peringatan seperti itu untuk sadar. Dan kalau bukan malam itu, mungkin Toto tidak akan pernah berubah." Cerita malam itu menjadi pelajaran, bukan hanya bagi Mas Toto, tetapi juga bagi seluruh warga kampung. Bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri, dan kadang konsekuensi itu datang dalam bentuk yang tidak pernah terbayangkan. Bagi Mas Toto, malam itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah awal yang penuh penebusan, kesadaran, dan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini, dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.